Halo guys, balik lagi newbie di sini. Kali ini kita mau lanjutin part 2-nya yang kita kemarin udah bikin token GH sama API key ya, API key buat CF. Nah, fungsinya tuh buat apa? Kebetulan di sini ada aku mau pasang SC baru, terus aku mau langsung pasang dari VPS ini. Nanti di VPS yang ditarget SC-nya keinstall otomatis gitu ya. Di sini aku udah siapin akun GH baru, token GH baru sama token CF yang baru nih. Nah, ini nanti kita pakai buat si VPS ini biar dia bisa register sama pointing sendiri secara otomatis. Oke, gimana langkahnya? Kita langsung aja ke videonya. Let's go. Oke guys, jadi pertama-tama kita harus masuk VPS yang udah master ya. Berarti ini video sebenarnya khusus buat yang sewa master atau apa ya aku ngomongnya ya, yang sewa lifetime. Cuma bisa yang sewa lifetime. Kalau yang sewanya bulanan kalian gak bisa pakai fitur ini. Jadi ini khusus buat beberapa adminku aja yang sewa SC ku secara lifetime gitu ya guys. Nah, lanjutnya kita perlu copy ini dulu. Kita copy dulu. Di sini kita masuk ke menu admin nomor 6. Terus kita bersihkan dulu data inventory. Nah, dah. Oke. Sebelumnya yang belum punya VPS-nya belum pernah bikin ID, kalian harus bikin ID dulu. Cara bikinnya adalah ketik SSH gain terus enter. Kalau enggak ini aja SSH gain terus enter 2 kali, jadi di enter. Nah, terus enter lagi. Ini karena aku udah punya ya, jadi tertumpuk. Iya, kalau enggak tinggal enter aja sampai selesai. Nah, enter lagi. Nah, udah muncul kayak gini kan. Kita baru masuk ke menu yang 6 terus admin. Nah, di sini kalian bisa buat replace atau kalian mau input baru, terserah bebas. Misalkan kalian mau replace, misal aja kita masuk ke menu. Kalau kalian yang belum pernah pakai cek VPS online, kalian pasti bakal diminta ini URL izin. Nah, kalian cukup tulis aja dia 082 terus izin terus main terus IP. Nah, di sini kalian bakal lihat IP-nya baru muncul kayak gini. Nah, dari step inilah kita lanjut ke step replace karena kita mau ganti. Oke, setelah tadi kita cek VPS online, sekarang kita lanjut ke bagian replace. Kita mau ganti. Nah, disinilah kalian butuh token GH. Nah, ini karena kita belum pernah disetting token GH nya, dia minta token GH baru. Nah, dapetin token GH ya seperti kemarin kita udah bikin token GH sama token CF. Di sini kalian tinggal paste. Kalau dikosongin kalian gak bakal bisa nge-replace atau ganti IP. Kalian juga nggak bisa mounting karena nggak ada tokennya. Jadi kalian harus isi dulu ini tokennya, dipaste. Di token CF kalian juga pastein yang token CF nya yang ini kalian paste terus enter. Nah, setelah itu dia bakal masuk ke sini dan munculin IP VPS yang offline tadi. Nah, kita ganti aja yang ini kita masukin ke daftar. Nah, di sini kita input IP barunya. Nah, ini IP barunya, terus kita enter lagi. Di sini kalian diminta untuk masukin domain yang sebelumnya dipakai ini atau domain baru yang mau dipakai ini. Intinya mah di sini pakai domain yang mau dipakai buat ini. Ya, misalkan domain lama nggak apa-apa, misalkan yang sebelumnya kalian pointing, karena kan kita pakai refresh jadi IP-nya nanti langsung ke pointing. Atau kalian mau ganti domain juga nggak apa-apa, biar
IP yang lama, domain yang lama enggak DC gitu lah, misalkan kalian mau perpanjang gitu kan, nanti baru di pointing di setelah masuk ke VPS nya, masuk ke VPS si target gitu ya. Jadi kita masukin di sini sebagai contoh, kita masukin domainnya medstore.myvpn, salah, dk.my.id. Nah di sini kalian masuk kayak gini terus enter. Nah dia bakal proses pointing dan refresh izin gitu. Nah ini udah kan, udah selesai ya. Namanya nggak bakal ganti, masa aktifnya juga nggak bakal berubah, jadi dia masih tetap 6 dan namanya tetap ini, cuma IP nya udah kerubah sama pointingnya udah ke sini. Di sini kalian tinggal Y, kalau mau refresh ulang, kalau mau refresh lagi kalian ketik Y. Kalau udah selesai, misalkan udah di refresh semua, kalian ketiknya N terus enter, nanti dia kembali ke menu depan. Nah terus kemudian kita lanjut ke hubungkan VPS, karena ini kan belum terhubung ya VPS nya ya, jadi kalian harus hubungin dulu. Nah kalian tunggu nih, kalau baru pernah install, baru pernah mau dipakai, dia pasti nunggu dulu kayak gini, tunggu dulu. Enggak lama sih, biasanya prosesnya cuma berapa menit doang, enggak sampai berapa menit, beberapa saat doang gitu lah. Nah di sini kalian suruh masukin password ya. Kalau semua VPS nya passwordnya sama, kalian cukup pencet Y. Jadi nanti misalkan kalian punya 4 VPS 4 VPS tapi IP nya sama, passwordnya sama, kalian kan tekan aja Y terus masukin passwordnya. Tapi kalau VPS nya berbeda-beda, kalian harus pilih N. Nanti kalian disuruh buat milih VPS nya sesuai passwordnya. Jadi misalkan VPS nomor 1 nih, nomor 1 passwordnya A B C D, nah password VPS nomor 2 passwordnya D E F G, kayak gitulah. Jadi kalian nanti milih manual satu-satu, terus passwordnya dimasukin juga satu-satu. Itu kalau pakai N. Tapi kalau pakai Y, empat-empatnya passwordnya sama, kalian cukup pakai Y terus masukin 1 kali password. Nanti itu buat menghubungkan 4 VPS itu. Oke, di sini kita mau pakai Y karena aku cukup punya satu, kita langsung ke N aja, biar kita contohin sekalian yang misalkan beda gitu ya. Nah di sini bakal ditampilin nih daftar VPS-nya kalian. Nah di sini aku pilih nomor 1 karena cuma ada 1. Nah di sini kalian diminta untuk memasukkan password untuk si VPS ini nomor 1. Aku masukin dulu. Nah di sini kalian tinggal masukin aja. Nah nih memang nggak muncul apa-apa, memang karena password tetap rahasia, jadi kalian cukup ketik aja, memang gak bakal muncul. Kalau udah diketik passwordnya kalian enter. Nah yang perlu diperhatiin di sini adalah number of key. Jadi ini VPS nya kalau udah kayak gini ada ADD1, itu artinya VPS nya udah terhubung sama VPS yang mau kalian pakai ini. Nah udah nih selesai, di sini kalian enter lagi, dia balik lagi ke sini. Setelah sampai sini udah balik, udah dihubungkan, udah di refresh, udah di pointing, kalian tinggal pilih nomor 5 terus enter. Kalian tinggal tunggu, dia lagi nyiapin file buat install, terus nyiapin alat karena kalian baru pernah jalan. Ini aku nyontohin di VPS yang baru pernah buat install. Kalau aku biasanya pakai satunya, cuma karena ini buat contoh jadi aku juga aja pakai yang belum pernah dipakai buat install, biar kelihatan semua prosesnya begitu ya. Nah di sini dia mulai pemasangan kayak gitu. Kalau ada 10 atau 5 ya di sini dia bakal muncul sebanyak VPS yang terdaftar. Nah ini lagi masang dulu, ditunggu aja dulu, nggak usah buru-buru karena prosesnya memang sedikit makan waktu, sekitar 5-10 menit nanti setelah proses ini berjalan. Jadi kita tunggu dulu ini sampai dia selesai dulu aja.
ini tak cepetin aja kali ya guys bagian sini ya, takut kelamaan soalnya dia kan masangnya di VPS target ya, jadi kalau VPS targetnya belum masang dia belum lanjut. Nah tuh dia udah berhasil. Nah tinggal proses pasang tuh, download file script, terus install script eksekusi, terus screennya dibikin. Nah udah di sini statusnya udah direkap nih, dari play rekap kalian lihat nih ada oke 6, ada ceng 4, artinya semuanya udah ke proses. Kalian tinggal tunggu aja sekitar 10 menit setelah proses ini muncul, itu kalian tinggal tunggu 10 menit. Nah atau kalian bisa langsung cek ke VPS nya buat mau lihat prosesnya. Nah ini aku terusin aja buat ngecek ngecek apakah bener scriptnya udah mulai dipasang sama si VPS target apa belum. Blok pasang sih belum selesai pasti, cuma kita lihat prosesnya. Nah di sini kalian cukup ketik SSH, terus store domainnya yang tadi kalian pointing, terus enter, terus ketik yes, enter lagi, dia bakal masuk ke VPS nya. Nah ini kan masih kosong nih, tandanya dia masih proses install. Terus gimana bang aku ngeceknya? Kalian ketik tile minf output.log. nah terus di enter. Di sini kalian bakal lihat proses pemasangannya kayak gitu. Nah ini lagi proses masang berarti ini. Nah ini baru masang ke domain. Nah ini kalian lihat outputnya. Kalau kalian DC di sini, misalkan kalian DC di sini nggak ada masalah karena dia masih berjalan di latar belakangnya, dia masih proses installnya masih tetap jalan. Kalian cuma lihat lognya aja. Nah kalau kalian mau lihat prosesnya secara langsung, kalian ketiknya screen minr install, di situ kalian enter. Nah kalian bakal lihat kayak gini proses pemasangan script. Ini cuma loading doang, nanti udah selesai dia langsung report. Nah tapi kalau kalian DC di sini, VPS ini gagal kepasang, jadi kalian kalau masuk sini nggak boleh DC ini VPS. Nah cara keluarnya biar kalian bisa DC lagi, tekan Ctrl terus A terus D ya, Ctrl terus A terus D, nanti dia muncul detached. Nah artinya ini screennya udah nggak aktif, prosesnya udah jalan di latar belakang kembali. Jadian kalian bisa keluar aja, exit. Nah di sini kalian udah nggak lagi nggak masuk ke VPS yang lagi dipasang kayak gitu ya. Oke guys, di sini aku udah dapat notifikasi bahwa installnya udah selesai. Jadi kita mau cek aja langsung ke VPS target ya. Di sini kita masuk ke VPS target. Nah dia langsung selesai kayak gini. Jadi si VPS target udah selesai, masa aktifnya udah 29 hari. Ternyata tadi aku ngeregisternya udah hampir mau jam 12, harusnya tertambahin 1 hari. Kayak apa nanti tak edit aja dari token. Jadi begitu ya guys buat fiturnya. Dan untuk apa kemarin tak bikinin cara bikin token GH dan token CF, fungsinya buat jalanin fitur ini biar mempermudah kalian kalau kena ya mau ganti-ganti VPS atau kena suspend atau gimana gitu, biar lebih enak aja prosesnya. Jadi kalian bisa lebih cepat dan gak bolak-balik ke akun kayak gitu ya guys ya. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di next video. Bye bye.